Bismillahirrahmanirrahim. Badajapun di Bangkahulu, Panembak kapal di Muaro. Bari ampun kami dahulu, sambillah salam dek basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami kelompok 12 yang akan membahas mengenai bagaimana kasus tentang perencanaan pendidikan di Indonesia. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Nah, pada kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, yaitu Vinci Putri Juta. Saya Yonia Mestika. Saya Dela Kurnia. Ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kasus perencanaan pendidikan di Indonesia. Baik Bu Yonia, mungkin kita lebih mengawali dahulu tentang perencanaan. Nah, menurut Bu Yonia, perencanaan itu seperti apa dalam pendidikan Indonesia? Baik Bu Vinci, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar utama dan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Ini menurut para ahli, yaitu menurut Saud dan Mahmud. Perencanaan adalah rangkaian proses menyiapkan, menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan terjadi. Mungkin itu yang dimaksud dengan perencanaan. Ya, menurut para ahli yang tadi. Kemudian ada juga menurut Kusmiadi, perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara mencapainya. Mencapainya ini mungkin mencapai tujuan yang akan kita yang sudah kita rencanakan. Jadi itu merupakan fungsi dari perencanaan Ya. Jadi kalau kita lihat perencanaan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama akan mencapai tujuan, kemudian bisa jadi tolak ukur, dan bagaimana bisa menjadikan suatu evaluasi untuk kemajuan selanjutnya akan datang, dan juga bisa menjadi suatu bentuk pengambil keputusan yang selanjutnya. Nah, kalau begitu Bu Yonia, mungkin bisa sedikit menggambarkan, karena pendidikan Indonesia yang sekian puluh tahun dan sekarang ini kita beralih kepada kurikulum yang baru. Kalau untuk pendidikan Indonesia pada tahun 2020 dicanangkan kurikulum merdeka. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan dalam setiap kurikulum gitu, dan juga ada kasus-kasus yang terjadi dalam pendidikan Indonesia ini, perencanaan pendidikan Indonesia ini. Nah, menurut Bu Yonia sendiri, apa yang kasus yang bisa terlihat? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan 2 kasus, Bu. Oke. Kita tidak bisa memungkiri bahwa negara kita sebagai negara yang masih sama dengan beberapa tahun yang lalu, masih negara sedang berkembang ya. Ya. Jadi dalam dunia pendidikan sendiri masih terdapat permasalahan. Permasalahan itu adalah tidak sesuai apa yang diharapkan dengan kenyataan yang kita lihat. Berarti permasalahan itu harus ada solusinya, Bu ya. Tidak mungkin ada permasalahan tanpa solusi. Iya. Pertama, permasalahan yang sangat jelas akhir-akhir ini yang sangat disoroti adalah tentang tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi yang bisa ya, dari visa. Bisa ya. Tingkat melihat tingkat ukurannya kemampuan kualitas pendidikan ya. Secara dunia. Menurut penelitiannya di tahun 2018 kita berada di urutan ke 62 kalau tidak salah. Sementara semua jumlahnya adalah 67. 5 kali terakhir ya. Kalau kita sudah di bawah banyak, berarti banyak permasalahan yang ada di negara kita ini. Kita bisa juga lihat di sekeliling kita. Di sekeliling kita tidak bisa menutup mata aja yang dekat-dekat saja. Sekolah ini atau daerah ini, sekolahnya seperti ini, masih ada masalah di sarana misalnya.
Ya, tidak semua sekolah di Indonesia itu sudah bagus, belum. Nah, menarik Ibu itu masalah sarana prasarana. Padahal pemerintah udah 20% loh Bu untuk mengaitkan dana untuk pendidikan. Kenapa masih begitu banyak sarana yang tidak tercover ya? Iya. Oke, pertama kita tidak bisa negara kita ini luas. Iya, betul. Luas. Jadi Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Jumlah sekolah itu sudah ribuan. Nah, jadi jaraknya pun tidak dekat-dekat karena luas tadi. Jadi ada daerah yang bisa dengan cepat dijangkau, ada juga yang tidak sulit dijangkau. Kalau kita seperti kita di Pasaman mungkin daerah Sungai Lolo di Selayar itu ya. Kalau saya lihat, kalau di Sungai Lolo itu kalau bangunan sekolahnya sudah lumayan kalau kita Sumatera Barat. Tapi kita bisa lihat ke daerah lain. Contohnya di Riau, padahal Riau itu daerah kaya. Tapi saya pernah ke sana melihat sekolah yang hampir ambruk, yang masih pakai kayu. Saya pernah ke sana. Berarti itu masih kesenjangannya masih jauh ya. Itu masalah sarana prasarana. Kemudian rendahnya kualitas guru. Ini bisa kita tutup mata Bu ya. Dengan kondisi rendahnya kualitas guru dengan kemajuan zaman sekarang karena berbeda gitu. Gimana Bu? Iya, rendahnya kualitas guru. Jadi pada tahun-tahun belakangan ini belum begitu banyak pelatihan yang apalagi barusan kita terkena COVID ya. Nah, ini juga merendahkan kualitas pendidikan kita. Nah, tapi akhir-akhir ini dengan kurikulum Merdeka, dengan PNM itu mungkin juga salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menaikkan kualitas guru. Kemudian rendahnya kesejahteraan guru itu juga masalah. Dan ini sangat jelas tidak seimbang. Dan ini sangat jelas terlihat memang. Iya, betul. Sangat jelas terlihat. Dalam suatu sekolah itu ada guru honor, ada guru kontrak, ada guru PNS. Nah, kita bisa lihat itu kesenjangan. Ya, guru honor itu malah gajinya di bawah UMR. Karena rasanya tidak manusiawi, tapi itulah kondisi yang kita hadapi. Terima kasih Bu Yonia. Nah, kalau menurut Bu Dela sendiri, apalagi kira-kira sih kasus yang terjadi di pendidikan kita di Indonesia ini, Bu Dela? Sungguh luar biasa ya. Dan kita, saya pikir itu merupakan satu PR bersama kita bicarakan bersama dalam diskusi ini. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini negara yang kaya, negara yang subur. Di mana negara yang kaya pasti penduduknya pasti sangat sejahtera. Tapi kenyataannya, tadi kasus yang tertarik sekali saya Ibu Yonia yang ajukan tadi adalah kurangnya sarana prasarana. Padahal terkait kita negara Indonesia kaya, tambah lagi kurikulum bergeser dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Harusnya kalau kita lihat ke dunia pendidikan di sekolah-sekolah, anak-anak kita sudah bebas harusnya akses internetnya. Nah, mungkin di beberapa sekolah belum bisa mencukupi untuk wifi. Harusnya mereka bisa menggunakan itu karena kurikulum mereka membolehkan memakai gadget, laptop atau iPad segala macam. Tapi itu tidak bisa. Nah, nanti terkait lagi kasus yang mungkin ada kasus yang berikutnya, rendahnya prestasi siswa dengan ada batasan dari sarana prasarana. Bisa saja kan berkurang prestasi siswa karena kurang termotivasi, tidak optimal. Jadi akhirnya berkaitan dengan tadi kualitas guru tadi. Tidak bisa mengiringi dari kemampuan mungkin kualitas siswa dengan guru yang lagi dengan rendahnya kesejahteraan tadi ya. Semuanya kayaknya kayak benang kusut ya, saling berkaitan sekali. Jika ini diurai ini kena, ini diurai ini juga yang kena. Nah, ini mungkin PR kita bersama juga karena nanti yang akan mencicipinya, yang akan imbasnya tentu generasi berikutnya dan berikutnya ya. Kemudian ada rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Mungkin ya, di sini kita mungkin punya
keinginan, tetapi kesempatan yang belum bisa. Mungkin karena masalah biaya pendidikan juga ya Bu Yonia ya. Nah, masalah biaya sangat mempengaruhi sekali. Ya, betul. Nah, untuk pemerataan ini saya menarik sekali nih Bu. Karena ada sekolah yang mungkin kalau secara kita donasi ya, ada yang sekolah yang hampir tutup karena tidak ada murid. Kemudian ada sekolah yang tidak punya guru yang dibutuhkan. Tapi ada juga sekolah yang di mana sekolah itu lebih gurunya. Ya, yang saya akhirnya jam sertifikasinya tidak terpenuhi, akhirnya sampai akhirnya bertengkar antara guru dengan tersebut tidak bagian merebutkan jam. Jadi perlu juga pemerataan di mana formasi itu terisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi konflik sosial pula ya. Antara itu tidak bagus ya, agak bergesekan jadi bagus sekali. Ya, apalagi kira-kira kalau saya melihat tentang biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan Indonesia ini sangat mahal, termasuk mahal sekali. Walaupun mungkin kan karena saya masih belum ada anak yang kuliah, tapi ada yang mungkin teman-teman berbagi pengalaman yang teman sejawat menyatakan bahwa dengan dulu kita kuliah nggak segitu mahal rasanya, masih bisa orang tua kita untuk membiayai. Karena pendapatan dengan pengeluaran itu sangat berbeda. Dengan harga barang yang melambung, sementara gaji yang terima, nah itu masih sekian persen. Kebutuhan sudah banyak mengantri. Iya, betul. Nah, itu tidak sesuai rasanya dengan UKT yang mungkin untuk golongan 3 ini lihat apalagi jabatannya, memiliki jabatan 4A ada 12 juta. Padahal sudah meminjam ya. Itu makanya sepertinya kayaknya pegawai negeri ini memang bukan untuk terus meminjam. Habis untuk ini untuk anak sekolah lagi minjam lagi. Berapa kali ya? Karena kebutuhan itu tidak sesuai dengan pendapatan. Boleh dikatakan kesenjangan. Kalau ada yang berbicara kerakar orang-orang di sekitar bahwa gaji itu guru itu gaji PNS itu tidak lebih dari gaji tukang. Sementara kita memiliki perbedaan strata pendidikan, istilahnya ini ada lulusan sarjana, lulusan universitas, tapi gajinya tidak lebih dari seorang tukang yang tidak tamat SD, SMP. Nah, seperti itu kondisi kita sekarang ini. Mungkin menyikapi sebentar lagi kita juga akan pesta demokrasi, relevansi antara kebutuhan dan intervensi dari partai politik itu juga berpengaruh terhadap kita. Tapi mungkin sebagai pendidik atau ASN kita bisa dilarang, Kita berharap nanti siapapun jadi presiden harus melihat pendidikan ini untuk mengutamakan sisi pendidikan. Karena satu negara akan bisa pendidikannya jika pendidikannya juga maju atau berkembang. Mungkin salah satu kurikulum Merdeka ini adalah untuk memajukannya pendidikan di Indonesia supaya lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kira-kira itu banyak kasus sebenarnya yang bisa kita lihat, dan juga mengenai bagaimana mungkin keputusan yang saling timpang tindih mungkin dalam mengambil keputusan tentang pendidikan. Misalnya kita aja dari SMA kita kan kalau dari kampanye SMA kan artinya kayak provinsi, jadi provinsi. Dan dari SMP yang masih kabupaten ya. Nah, jadi akhirnya ketika satu kegiatan diundang, bukannya tidak mau datang, tapi kondisi keuangannya diatur oleh dengan SOP yang berbeda, akhirnya tidak bisa berkutik juga untuk mengikuti. Tapi mungkin itu menjadi mudah-mudahan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan provinsi mengenai pendidikan ini lebih saling kerjasama untuk mengoptimalkan pendidikan kita. Karena kalau kita masih senjang-senjang begini, kasihan generasi kita sebenarnya ya. Kita sibuk senjang-senjang, anak kita ya gimana? Nah, jadi problema yang problem solving yang harus kita lakukan mungkin dalam mengurai kasus-kasus ini. Kita lihat bahwa ada secara sistematis dan secara teknis.
secara sistematis mungkin tidak hanya tadi strategis tentang teknis ya, data sistematis tadi ya Bu ya. Tapi secara teknis berarti tidak ada lagi sistematis ya, mana pendidikan yang mana ada kesenjangan tadi, semuanya kalau bisa merata dalam walaupun di pelosok maupun di kota, semuanya menikmati pendidikan. Dan juga sarana dan prasarananya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian juga berkaitan dengan secara teknis, berarti tentang nanti tadi tentang guru, tetap pelatihan guru ya, dengan bintek yang ada. Sekarang udah ada lagi dengan sistem PNM ya, mandiri secara merdeka. Dan juga mungkin dalam hal meningkatkan kompetensi guru ataupun kompetensi bagaimana bisa menyesuaikan kondisi perkembangan. Dan juga kita berharap secara teknik mungkin juga jurusan itu loh Bu, ya jurusan yang tidak lagi terpakai pada saat ini diganti dengan yang sesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Seperti perlu lagi tentang programmer, bagaimana kita butuh itu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan teknis seperti itu, karena itu butuh pengolahan data segala macam, karena sekarang teknologi sekarang kita menggunakan teknologi. Jadi berharap juga universitas juga membuka jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang sekarang. Betul sekali. Jadi kira-kira itu beberapa kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan itulah tadi kita berbincang dan berdiskusi mengenai kasus perencanaan pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal dan juga merupakan sebagai PR kita bersama. Mudah-mudahan pendidikan untuk di masa yang akan datang lebih baik lagi, dan kasus-kasus yang terjadi yang terlihat ini tidak hanya sebatas untuk kasus saja, tapi dapat diselesaikan dengan baik sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi untuk masa depan dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Demikian tadi diskusi kita dari kelompok 12 mengenai kasus perencanaan pendidikan di Indonesia. Kami dari kelompok 12 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.